Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tapera. Saya dari kelas 4TA. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas beberapa percobaan. Yang pertama yaitu membuat FFT 2 dimensi, dan yang kedua menampilkan gambar percobaan 1 dan 2 dan membandingkannya, dan yang ketiga membuat GUI dari percobaan 1 dan 2. Baiklah, kita di sini langsung saja mengetik program sintaks yang pertama. Nah, di sini saya membuatnya di NewScript. Saya ketik terlebih dahulu. Lanjut lagi, ini saya masukkan imdata. Imdata ini gunanya untuk membaca gambar yang kalian akan masukkan di program sintaks kalian ini. Nah, ini saya kosongkan terlebih dahulu karena saya fokus mengetik programnya dulu, baru memasukkan file apa dan atau gambar apa yang akan saya tampilkan di program kali ini. Lanjut lagi. Nah, di percobaan kali ini akan ada 6 gambar yang berbeda-beda dari hasil atau input yang sama tapi output yang berbeda. Nah, di sini akan gambar yang berbeda itu akan difilter dengan mengurangi kelaburan dari suatu gambar yang asli itu. Baiklah, di sini saya masih lanjut ketik programnya. Baiklah, sambil mengetik saya akan menjelaskan bahwa transformasi Fourier itu menggambarkan pola difraksi yang dihasilkan oleh insiden gelombang dari suatu bidang yang amplitude-nya kecil. Nah, dari gambar ini fungsi FFT2 untuk menghitung pola difraksinya itu sendiri dengan cara memfilter beberapa hasil output keluaran dari suatu gambar asli menjadi beberapa. Nah, di sini sambil mengetik program sintaksnya saya akan menjelaskan transformasi Fourier itu menggambarkan pola difraksi yang dihasilkan oleh insiden gelombang dari suatu bidang. Jadi fungsi FFT ini untuk menghitung pola difraksi itu sendiri, yaitu dengan menampilkan filter berbeda-beda dari suatu gambar yang sama. Nah, jadi transformasi Fourier ini biasanya digunakan di program citra digital atau bisa juga dibuat dengan GUI. Nah, di sini ada beberapa keluaran output yang akan muncul pada percobaan ini. Dia akan menghasilkan filtering dari gambar yang sama tapi difilter menjadi beberapa bentuk yang berbeda. Jadi, jika sudah kalian ketik seperti ini, kalian buka dokumen kalian dan di local disk D. Nah, di sini kalian buat folder baru, new folder. Bebas kalian mau kasih nama foldernya apa. Dan kalian masukkan gambar atau foto bebas yang akan kalian tampilkan di program yang kalian buat tadi. Sini saya pilih fotonya. Saya pilih foto ini saja. Kemudian kalian copy dan masukkan di folder yang baru kalian buat tadi.
Jika sudah, kalian double klik icon folder ini dan kalian copy yang ini, kalian taruh di MATLAB di sini. Nah, ini akan otomatis kedetek sendiri di current folder pada MATLAB kalian. Tinggal kalian rename namanya dan tempel di IMRead data yang kalian kosongkan tadi. Nah, kalian letakkan di sini. Jika sudah kalian run, maka hasil dari output keluarannya akan ada 6 gambar seperti ini. Ini menghasilkan filter yang berbeda-beda dari satu gambar yang kalian masukkan tadi. Jadi transformasi Fourier adalah alat yang digunakan untuk analisis dan memanipulasi suara dan gambar, khususnya gambar yang saya gunakan ini. Ini adalah mesin matematika yang dibalik komprehensi gambarnya seperti format JPG yang saya pakai ini untuk memfilter gambar dan mengurangi kekaburan dan kebisingan. Jadi transformasi Fourier dan kombinasi sederhana gelombang hanya memiliki beberapa titik terang. Seperti ini, ada dua gambar abu-abu yang memiliki sama seperti gambar aslinya. Nah, ini seperti foto yang ini. Transformasi Fourier-nya dikarenakan membutuhkan banyak gelombang untuk mengekspresikan gambar itu sendiri. Saya pisahkan dulu gambarnya biar bisa kita lihat perbedaannya. Nah, ini terlihat sekali gambarnya. Untuk gambar yang skala abu-abu ini, di sebelah kiri ini ya. Nah, ini terlihat beberapa dimensi yang sama dengan pixel seperti gambar aslinya. Sedangkan yang hitam seperti ini, nah dia terlihat tidak terang karena ada 3 pixel yang hitam seperti ini. Setelah satunya adalah titik pusat terang. Nah, ini adalah titik pusat terang dan mewakili kontribusi dari gelombang 0,0 untuk gambar. Pixel yang cerah di kedua sisi dengan koordinat 1,0 dari refleksinya min 1,0. Nah, ini mewakili dari kontribusi dari gelombang 1,0. Mengapa berwarna hitam? Karena dia dideskripsikannya hanya untuk gelombang asli, yaitu 1,0. Baiklah, kita lanjut lagi pada percobaan selanjutnya. Nah, ini saya akan tampilkan terlebih dahulu beberapa hasil filter dari program yang kita masukkan. Nah, ini sama saja seperti tadi. Nah, ini hasilnya jadi buram karena ini difilter untuk mengurangi kekaburan dari gambar dan kebisingan dari suatu gambar yang aslinya. Nah, ini hasil filternya juga. Ini gambarnya kabur sudah. Dan ini yang terakhir dengan nilai honestnya 20,20 per 400. Maka tampilannya akan tidak terlihat atau buram seperti ini. Nah, ini adalah percobaan yang kedua yang akan kita bandingkan pada percobaan yang pertama tadi. Jika sudah, kalian keluarkan outputnya. Nah, ini ada 5 output gambar yang berbeda dari percobaan ini. Saya pisahkan terlebih dahulu gambarnya biar bisa dilihat di mana letak perbedaannya. Nah,
ini sepertinya gambarnya hitam semua, hanya ada bintik putih saja sedikit yang terlihat. Nah, ini merupakan gambar aslinya. Gambar aslinya ini ada picture satu ini masih terlihat jelas sekali kalau ada letak putih di tengah gambar, dan hasil filteringnya sama sekali tidak terlihat, hanya kabur seperti ini, buram, tidak terlihat sama sekali, hanya hitam saja. Yang masih terlihat bintik putihnya hanya fitur 5 dan 4 itu juga tidak jelas sama sekali, karena sama saja di sini difilter untuk menghilangkan kekaburan dari gambar asli itu. Nah, perbandingannya dari gambar yang sebelumnya, yaitu sama saja menghilangkan, memfilter, mengkaburkan dari gambar yang asli. Hanya saja gambar yang tadi lebih cerah, maka tampilannya juga cerah, hanya sedikit gambar yang terkabur tapi masih jelas, sedangkan gambar ini tidak jelas bentuknya seperti gambar yang aslinya, tidak sama seperti dimensi gambar aslinya. Nah, di GUI ini sama saja seperti tadi, yaitu memfilter gambar dari keluaran output seperti pada percobaan pertama tadi. Hanya saja ini menggunakan GUI. Bedanya kita menampilkan bentuk gambarnya pada desain akses yang kita buat sekarang. Nah, jika sudah di callback semua seperti ini, jika sudah seperti ini, langsung saja kalian klik run untuk melihat outputnya. Nah, ini tampilan pada percobaannya. Kalian klik, tinggal radio buttonnya. Nah, ini akan tampil gambarnya. Nah, ini gambar aslinya, FF1 nya agak buram. Nah, ini sudah difilter. Kemudian jika kita, nah ini lebih buram dari gambar aslinya ya. Nah, ini masih kelihatan dan ini sedikit memburam. Nah, ini jika saya klik yang FFT2 nya, ini gambarnya semakin tidak terlihat, semakin tidak jelas. Ini masih ada bentuk, ini gambar aslinya, sedangkan yang ini hasil dari filteringnya. Lanjut lagi FFT3. Nah, ini semakin kabur, semakin buram dari gambar yang aslinya. Ini sudah tidak terlihat lagi bentuk koinnya. Ini adalah gambar koin ya. Ini hanya terlihat lingkaran saja, tidak ada gambarnya di dalam lingkaran itu. Nah, ini FFT yang terakhir, hasil filternya tidak terlihat sama sekali. Ini hanya seperti lingkaran saja, padahal ini adalah gambar koin. Nah, ini sudah tidak jelas lagi bentuk gambarnya seperti apa. Yang terlihat hanya sebuah lingkaran seperti ini.
Ini sama saja seperti tadi, yaitu memfilter hasil gambar yang sama dari gambar yang asli namun dengan skala pixel yang berbeda, itu dengan cara mengkaburkan gambar. Baiklah, mungkin ini saja percobaan yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.